Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kita mulai untuk perkuliahan ke-7 mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut. Oke, saya presentasikan dulu untuk PPT-nya. Sudah muncul belum ya? Udah Pak. Sudah Pak. Baik, kita mulai. Jadi pertemuan ke-7 pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut, yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai deskripsi use case ya. Jadi deskripsi use case ini merupakan lanjutan dari use case diagram yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya sudah dicoba belum untuk tutorial pembuatan use case-nya dengan Enterprise Architect? Sudah dicoba belum? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, itu nanti mohon dicoba karena berhubungan dengan tugas besar. Nanti kalau softwarenya belum punya, nanti saya akan upload di Kulino ya, linknya untuk download softwarenya. Kemudian tutorialnya juga sudah saya sediakan untuk pembuatan use case diagram. Jadi biar paham, di situ ada kasus, kemudian bagaimana membuat sebuah use case diagram. Oke, kita mulai ke teorinya dulu di deskripsi use case ya. Sesuai dengan silabus mata kuliah kita ada di pertemuan ke-7, deskripsi use case plus penjelasan mengenai UTS. Lalu di pertemuan ke-7 juga ada pembagian kelompok untuk tugas besar ya. Tugas besar ini akan kita mulai setelah UTS ya. Jadi nanti tugasnya dibuat dalam bentuk kelompok. Nanti kurang lebih tugasnya akan membuat dokumen SKPL, kemudian dokumen DPPL ya, dokumen untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen perancangan perangkat lunak ya. Oke, saya ke deskripsi use case dulu. Jadi di pertemuan sebelumnya mungkin sudah melihat penjelasan mengenai deskripsi use case di sini ya, deskripsi use case. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu deskripsi use case. Jadi deskripsi use case ini menjelaskan sebuah fungsi dasar dari sebuah use case menggunakan kata-kata di sini. Apa yang dapat dilakukan oleh pengguna, kemudian bagaimana sistem merespon ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas use case diagram, di situ ada beberapa notasi, contohnya ada aktor, kemudian ada use case, ada boundary, ada include, ada extend. Nah, di situ bisa kalian pelajari. Makanya kalau belum jelas bisa ditanyakan. Untuk tutorialnya juga sudah disediakan di pertemuan minggu lalu ya. Mungkin ada yang sudah coba, ada yang bahkan belum lihat materinya ya. Oke, jadi bagaimana use case dibuat? Jadi setiap use case ini menjelaskan satu dan hanya satu fungsi ya. Di tutorial sudah saya jelaskan di situ bagaimana sebuah aktor dan beberapa aktor yang berinteraksi dengan fungsi yang ada di dalam sebuah sistem. Oke, untuk use case deskripsi ini ada namanya ini template ya. Jadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada overview, kemudian relationship ini relasinya, hubungannya. Kemarin digambarkan dengan asosiasi, include, extend, dan generalisasi. Kemudian yang bagian ketiga ini ada aliran event ya, aliran peristiwa. Di sini berupa tahapan-tahapan peristiwa yang dilakukan. Nah, contohnya nanti ada di slide selanjutnya.
Di sini untuk elemen yang paling atas untuk overview di sini ada nama use case ya. Use case ini kemarin sudah dijelaskan di sini berupa fitur atau fungsi utama di dalam sistem. Contohnya misalkan ada login, ada registrasi, ada pembayaran, itulah nama-nama use case. Kalau ID ini disesuaikan dengan urutan use case-nya nomor berapa. Lalu ada importance level, level kepentingannya bisa high, low atau medium ya. Kemudian primary actor ini aktor yang terlibat, misalkan dalam sistem Syahadin yang terlibat siapa saja, misalkan aktornya ada mahasiswa, ada dosen, ada TU, ada super admin, ada admin dan lain sebagainya. Ada tipe use case, nah ini kita lewati saja, nanti dipelajari lebih lanjut di OOAD ya. Kemudian ada stakeholder. Stakeholder ini orang yang berkepentingan. Siapa saja yang berkepentingan dengan use case tersebut, ini siapa. Biasanya relatif mirip dengan aktornya siapa ya. Kepentingannya apa nanti dijelaskan. Kemudian brief description secara singkat, lalu ada trigger dan lain sebagainya. Oke, biar tidak bingung, ini saya ada contohnya ya. Nah, ini contoh untuk use case membuat jadwal, membuat janji, maaf. Membuat janji, di sini use case-nya make appointment atau membuat janji. Kemudian siapa aktornya? Aktornya adalah pasien ya. Pasien ini contoh saja. Kemudian ID-nya 2, importance level-nya high ya atau tinggi. Kemudian ada tipe use case-nya, ini detail dan esensial. Lalu siapa yang terlibat stakeholder-nya? Ini ada pasien, tentunya aktor primernya. Kemudian ada dokter ya. Jadi ada dokter. Jadi si pasien ini akan membuat janji dengan seorang dokter ya. Di sini deskripsi singkatnya bahwa use case ini mendeskripsikan bagaimana janji dibuat, kemudian mungkin bisa ada changing atau perubahan atau pembatalan atau cancel ya. Triggernya, trigger ini pemicunya, jadi pasien ini melakukan telepon, meminta janji baru, atau melakukan cancel janji yang sudah dibuat, atau merubah janji yang sudah dibuat. Tipenya eksternal ya, karena dari luar ya, makanya pasien ini melakukan telepon. Kemudian untuk relasi, di sini ada asosiasinya pasien, lalu ada include-nya make payment arrangement. Jadi kemarin juga sudah dijelaskan include ini, jadi setelah si pasien melakukan janji, nanti akan include juga melakukan pembayaran. Kemudian ada extend, extendnya mungkin di sini perluasan dari janji yang dibuat, nanti extend ini akan membuat pasien baru. Kalau dia pasiennya baru ya, generalisasinya kosong ya. Nah, untuk memahami use case description ini memang harus paham dulu use case diagram di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini untuk normal flow of event-nya, ini aliran peristiwanya, apa tahapan-tahapan dalam membuat janji. Jadi pasien melakukan kontak kantor untuk membuat janji, jadi kantor dokternya ya, atau kliniknya istilahnya seperti itu dan sebagainya. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian ada subflow. Subflow ini terbagi 3. Janji ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Janji yang pertama ada janji yang baru, jadi baru dibuat. Kemudian bisa juga si pasien telepon hanya untuk meng-cancel janji yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, janji yang sudah dibuat tadi diubah, misalkan tadinya janjian jam 3, kemudian diubah menjadi jam 5 ya. Kemudian ini ada alternatif dari flow yang lain. Ini contohnya ya. Mungkin kalau belum memahami apa yang ada di materi sebelumnya mengenai use case, kalian akan sedikit bingung dengan use case description. Karena use case description ini menggambarkan deskripsi dari setiap use case yang
sudah dibuat. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mengenai use case description? Belum, Pak. Nanti ya, Pak. Belum ya. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Ada tanya jawab ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme untuk tugas besar ya. Sebelum nanti mekanisme UTS ya. Setelah ini tugas besar ini kita mulai setelah UTS. Tapi untuk mencapai ke sana di pertemuan ke-7 ini saya minta nanti akan ada pembagian kelompok ya. Di sini saya lihat ada 14 orang, tapi saya tidak tahu ini semuanya hadir apa tidak. Ada berapa orang di sini? Dua belas. 12 ya. Iya, Pak. Terus saya absen sekalian ya, biar tahu ini Ya, Pak. yang datang siapa. Bentaroni ada nggak? Bintaroni Widya Saputra. Nggak ada ya. Muhammad Nazmi. Nggak ada juga. Pavian Aldo. Saya, Pak. Ya. Nathaniel Kevin. Hadir, Pak. Albertus Fernando. Hadir, Pak. Hasan Aminda. Hadir, Pak. Nathanael Frederico. Hadir, Pak. Andreas Yulianto. Hadir ya. Andreas Yulianto. Freddy Haryono. Hadir, Pak. Muhammad Fatani Rasis. Hadir, Pak. Oke. Haidar Hasan Al-Fatih. Hadir, Pak. Oke. Seng Wilhan Putra Sunjaya. Hadir. Hadir, Pak. Nur Afianto. Hadir, Pak. Oke. Adentia Elmas. Hadir, Pak. Oke, ada 12 ya. Nah, makanya pas ketika kemarin pembagian kelompok juga ada hanya 12 orang yang aktif. Saya tidak tahu 2 orang ini kemana, tidak pernah hadir atau seperti apa ya. Oke, jadi kalau misalkan cuma 12 kan otomatis pas ya. Jadi satu kelompok 4 orang, kemudian nanti kita ada 3 kelompok. Nah, untuk kelompoknya silakan kalian pilih sendiri anggotanya ya. Atau saya yang menentukan atau pilih sendiri? Pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri, Pak. Oke, pilih sendiri ya. Sendiri, Pak. Silakan pilih 4 sendiri. orang, Pak. Ya, 4 orang. Lah mau Terus? berapa orang? Ya udah. Iya, 4 orang kan ini 12 orang kan? 12 bagi 3 kan pas jadi 4 orang. Nah, kalau ini biar pembagiannya biar pas. Karena selama ini yang aktif hanya 12 orang dari 14 ini. Saya nggak tahu yang 2 orang kemana. Itu ya, 4 orang ya. Oke, kemudian nanti setiap kelompok kalau sudah terbagi kelompoknya, nanti saya di grup akan memposting kelompoknya siapa saja. Tolong nanti diisi ya oleh kalian diisi. Formatnya nanti saya yang buat di grup WA ya. Setelah kelompoknya jadi, nanti setiap kelompok menentukan topik perangkat lunak yang akan dianalisis ya. Nah, nanti setiap kelompok setelah UTS akan membuat SKPL yang pertama dulu. Ada part 1, part 2, dan part final ya. Nah, untuk SKPL part 1, ini nanti sampai dengan deskripsi, sampai dengan use case ya. Use case diagram. Jadi, kalian mau tidak mau nanti harus membuat use case diagram, tentunya dengan tools yang sudah disediakan. Nah, ini nanti dilakukan setelah UTS saja ya, biar kalian minggu ini nanti fokus ke UTS dulu, minggu depan ya, 2 minggu depan nanti biar fokus di UTS ya.
Oke, mengenai mengenai tugas besarnya ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil jalan aja, Pak. Oke, sambil jalan ya. Jadi nanti saya juga memberikan namanya template untuk SKPA-nya. Jadi SKPA-nya nggak ngarang, ada template-nya sendiri punya Udinus ya. Kemudian saya juga sudah membuat tutorial cara pengisian SKPL-nya, ya itu sudah ada. Nanti saya share linknya. Mengenai tugas ini nanti akan lebih lanjut setelah UTS saja. Yang pasti untuk hari ini ditentukan kelompoknya saja dulu ya. Oke, saya biar tidak lupa nanti diisi di grup saja. Saya pembagian kelompok nanti diisi ya. Kelompok 1 siapa? Terus diisi NIM nama NIM. Kemudian topiknya juga apa? Nanti topiknya diusahakan jangan sampai sama. Ini sampai 4 ya. 4 orang, satu kelompok 4 orang. Nah, ini nanti diisi. Itu template-nya nanti mohon diisi oleh setiap kelompok. Kita fokus di pembagian kelompok dulu untuk detail mengenai tugas SKPL-nya nanti setelah UTS saja ya, biar kalian bisa fokus di UTS. Oke, sekarang saya menuju ke penjelasan mengenai UTS ya. Di pertemuan ke-7 ini saya membahas mengenai deskripsi use case tadi sudah ya, singkat sekali karena deskripsi use case ini nyambung dari materi sebelumnya mengenai use case diagram beserta tutorialnya. Kemudian ada pembagian kelompok, ini nanti silakan ditulis di grup WA kalau sudah ada kelompoknya, NIM sama nama, kemudian topiknya. Lalu di pertemuan 7 ini jangan lupa absen di Kulino ya. Bisa absen dari 9.30 sampai jam 12 siang hari ini. Silakan biar tidak lupa kalau bisa absen, absen saja dulu ya di Kulino di pertemuan ke-7. Kemudian untuk rekaman Google Meet ini nanti akan saya upload seperti biasa biar yang ketinggalan atau tidak ikut bisa melihat gitu ya. Nah, untuk UTS-nya di sini nanti modelnya berupa kuis. Ya, kenapa berupa kuis? Di sini mungkin dulu di awal di awal pandemi, kemudian kita kuliah di rumah. Di situ ada pembagian kategori dosen, ada utama, mandiri, sama binaan. Nah, kebetulan saya masuknya di kategori utama, maka nanti untuk model UTS-nya ini model kuis ya. Mungkin kalau dosen lain, misal matematika atau apapun, mungkin sistemnya penugasan ya, jadi assignment di situ. Jadi ada soal di-upload, kemudian kalian mengerjakan, lalu jawaban kalian tulis di kertas, lalu di-upload lagi. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya nanti modelnya kuis ya. Kuis ini menjawab soal langsung di Kulino ya. Jawaban dipilih dan ditulis secara langsung di Kulino. Nah, untuk detailnya, soalnya ini nanti ada pilihan ganda dan true false, 30 soal. Ya, jadi langsung kalian jawab di Kulino. Kemudian ada esai juga 2 soal ya. Esai ini juga langsung kalian jawab di Kulino. Untuk durasi waktunya ini menjawab sekitar 30 menit dengan rentang waktu 2,5 jam dari 9.30 sampai jam 12 siang ya. Berarti Jumat depan ya tanggal 13 November ini RPLL sudah melakukan UTS. Ya, mungkin ada pertanyaan kenapa hanya 30 menit di sini. Tolong dibedakan karena mata kuliah kita ini mata kuliah teori ya.
teori ini kan kalian bisa cari jawabannya di Google atau di materi saya kan gampang ya. Berbeda dengan mata kuliah yang misalkan ada perhitungannya, matematika atau apapun misalkan membuat algoritma. Ini kan kalian perlu waktu ya, berhitung. Nah, ini mesti waktunya akan lebih lama, misalkan 120 menit. Nah, itu wajar. Tapi karena saya soalnya teori semua, misalkan sebutkan jelaskan yang dimaksud dengan analisis. Nah, nanti pilihannya A, B, C, D itu kurang lebih 10 detik atau 15 detik kalian bisa jawab. Jadi tidak perlu mikir panjang, istilahnya seperti itu. Nah, makanya saya hanya kasih waktu 30 menit. Ini menurut saya ini terlalu lama ya, tapi tidak masalah. Karena dari pengalaman di semester sebelumnya ini saya hanya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit ya. Itu ternyata terlalu mepet. Akhirnya saya pernah kasih perpanjangan sampai 20 menit, itu udah cukup. Nah, untuk semester ini saya putuskan untuk memberi waktu 30 menit ya. Itu sudah sangat panjang untuk mata kuliah teori ya, tanpa ada perhitungan sama sekali. Oke, ini penjelasan mengenai UTS. Kita ke selanjutnya. Untuk materi UTS-nya ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Materinya dari pertemuan 1 sampai ke-7. Untuk materi sudah saya upload di Kulino ya. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Penjelasan videonya juga sudah lengkap, termasuk yang pertemuan 7 nanti akan saya upload ya. Kemudian nanti sebelum mengerjakan UTS di minggu depan, harap membaca instruksi di Kulino terlebih dahulu ya. Dibaca pelan-pelan, kemudian dipahami. Nanti kalau belum jelas, bisa ditanyakan. Untuk rentang pengerjaannya kan dari 9.30. Nah, kalian tidak harus mengerjakan 9.30 pas, tidak harus ya. Kalian mau belajar dulu misalkan setengah jam. Saya mau mengerjakan jam 10, tidak masalah ya. Waktunya 30 menit, berarti kalau mengerjakan jam 10 nanti selesai 10.30. Saran saya jangan mengerjakan mepet jam 12. Misalkan mengerjakan jam 11.45. Itu masih bisa mengerjakan, tapi waktunya nanti hanya 15 menit ya, karena jam 12 soal di close. Sudah tidak bisa mengerjakan, otomatis nanti akan di close. Nah, itu kerugian tersendiri gitu. Nah, kalau bisa ya di tengah-tengah saja mengerjakannya, misalkan jam 10 atau setengah 11 masih bisa ya. Nah, tapi kalau mau mengerjakan di awal juga nggak masalah. Kalau PD, silakan kerjakan 9.30. Kesempatan mengerjakan hanya 1 kali, jadi di sini nanti saya akan standby ketika UTS. Ketika ada kendala bisa japri di WA saya. Misalkan ada insiden koneksinya mati atau misalkan laptopnya mati, nanti bisa konfirmasi tentunya menyertakan foto atau misalkan video. Pak, ini laptop saya mati lah. Kalian video dengan HP, nanti buktinya dikirim ke saya, biar saya percaya. Jadi ada bukti yang valid, bukan alasan yang tidak jelas. Nah, seperti itu ya. Nanti jika ada kendala seperti itu, saya akan kasih keringanan sehingga kalian bisa mengikuti UTS saat itu juga ya. Oke, selanjutnya jika memungkinkan nanti minggu depan Senin Senin atau Selasa saya akan memberi simulasi ya, contoh UTS-nya seperti apa. Jadi di Kulino nanti kalian masuk Kulino kemudian mengerjakan soal. Itu hanya simulasi saja untuk UTS sebenarnya hari Jumat gitu. Waktunya menyesuaikan nanti akan diumumkan di grup WA ya. Jadi karena online maka fleksibel waktunya ya. Tidak di minggu ini ya, kemungkinan Senin atau Selasa. Begitu, silakan jika ada diskusi atau pertanyaan, saya buka seluas-luasnya. Silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya.
untuk proyeknya itu kan tadi Bapaknya minta topiknya apa. Lah itu topiknya itu harus real bikin project apa kayak cuman bayangan aja gitu, Pak? Ya harus kalau bisa real karena gini banyak dari tugas kuliah itu nantinya menjadi misalkan jadi TA atau misalkan jadi KP atau apapun. Jadi kalau bisa dikerjakan yang serius. Datanya kalau bisa jangan ngarang. Misalkan saya mau menganalisis sistem informasi kasir misalkan. Nah, kasirnya nanti misalkan toko sembako punya sendiri kan nggak masalah. Jadi apapun yang ada di sekitar kita ya gitu. Tidak harus yang wah tapi memang benar-benar datanya memang ada gitu. Bisa didiskusikan lah. Atau misalkan kan kalian ada mata kuliah lain nih, ada mata kuliah pemrograman yang lain kan? Ada, Pak, ada. Nah, itu bisa jadi paralel. Jadi, kalian mengerjakan dua tugas untuk dua mata kuliah yang berbeda tapi sama gitu pembahasannya. Misalkan membuat web tentang sistem informasi akademik lah itu di ini aja, dibuat aja. Nanti tugasnya jadi eh, satu topik tapi untuk beberapa mata kuliah. Itu kan nggak masalah. Malah kalian kan mikirnya juga nggak terlalu banyak gitu. Kita di sini tugasnya nanti tidak sampai harus membuat aplikasinya, hanya untuk analisis dan perancangannya saja. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, Pak, ada lagi. di Kulino belum ada diskusinya, Pak. Iya Pak, di kuliner belum ada. Belum ada apa? Diskusinya, Pak. Forum. Formnya. Ya. Oh, formnya belum ada ya? Iya. Oh, ya sebentar. Untuk absen itu ya? Iya, Iya Pak. Pak. Oh iya, sebentar. Ini saya ada reminder di Kulino nih. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat administrasi keuangan beresiko tidak bisa mengikuti UTS. Ini bukan saya yang nulis ya, ini dari admin Kulino. Mungkin dari ada pesan dari bagian keuangan mungkin. Ini ada di halaman utama Kulino. Memang sekarang modelnya, jadi kalau belum memenuhi syarat administrasi keuangan, nanti kalian tidak bisa login di Kulino. Jadi mungkin kalau ada keringanan bisa menghubungi ke Diku atau yang terkait ya. Saya tidak paham mengenai ini. Karena kalau saya mengizinkan pun ini nggak bisa karena tidak bisa diberi akses untuk buka Kulino ya saya. Bukan admin, bukan apapun gitu ya. Nanti ini urusannya dengan keuangan gitu aja. Oke, sudah saya kasih forumnya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin mengenai mekanisme UTS-nya atau tugasnya? Silakan ditanyakan saja sebanyak-banyaknya. Biasanya ada yang tanya. Yuk, ada yang tanya nggak? Nggak ada. Jadi aplikasinya itu aplikasi yang udah dibuat gitu. Ya enggak. Kalian ada mata kuliah apa ini? Pemrogramannya? PBO. PBO boleh. Pemrograman mobil. Pemrograman mobil juga boleh. Jadi nanti kita menganalisis ya, kita akan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi di tahap awal ini ya, sebelum nanti masuk perancangan dan implementasi. Itu. Jadi programnya kalau bisa jangan jadi dulu, jangan yang sudah jadi, tapi yang belum jadi seharusnya. Karena kita kan menganalisis sesuatu yang belum ada, bukan menganalisis sesuatu yang sudah ada. Kalau yang sedang dikerjakan gimana, Pak? Nah, itu malah bagus. Oh ya, untuk topiknya itu kalau di
kan katanya tadi nggak boleh sama. Nah itu kalau dipesan dari sekarang bisa nggak Pak? Maksudnya ngusulin topik sekarang. Boleh, malah boleh banget. Itu kan sudah saya tulis di grup WA. Silakan kelompoknya ditulis dan topiknya. Jadi yang topiknya juga ditulis, diusulkan dari sekarang boleh boleh sekali. Makanya saya tulis di grup WA itu kan. Oh iya Pak, makasih Pak. Nah, biar tidak sama dengan kelompok lain ya. Kelompok satu misal apa, kelompok dua apa kan diisi. Diisi yang lengkap NIM, nama dan topiknya ya kalau bisa. Pak, kalau misal topiknya menyusul nanti gimana, Pak? Boleh, boleh. Pokoknya sebelum UTS selesai, topiknya sudah ada. Jadi di pertemuan pertama setelah UTS itu, jadi pertemuan di kelas setelah UTS itu topiknya sudah ada semua. Tadi kan waktunya panjang ya. Gimana Mas? Topiknya itu judulnya itu project aplikasinya apa gimana ya Pak? Contoh, kamu Eh, punya aplikasi apa? Mau contoh mengusulkan apa? udah bikin project ini sedang bikin deh apa JRA Mobile. Nah, itu bisa aplikasi, Berarti nama aplikasinya aja. oh iya iya Pak. Misalkan aplikasi sistem akademik atau aplikasi apa? Aplikasi CRA Mobile tadi. Nah, itu juga boleh. Kalau bisa aplikasinya yang object oriented ya, bisa Java atau tadi mobile juga pakai Java itu boleh. Atau web juga boleh yang object oriented. Karena kita belajar SKPL-nya yang object oriented, pakai diagram UML tadi, use case dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang baru bergabung siapa ya? Bintaroni ya? Ada Mas Bintaroni. Oh iya. Tadi menyimak dari awal nggak Mas Bintaroni? Belum. Ya, gini, nanti karena ini ada 13 orang, termasuk Mas Bintaroni, nanti ada satu kelompok yang isinya 5 orang ya. Jadi pembagian kelompoknya 5, 4, 4. Ya, jadi 13 orang. 5, 4, 4 ya. Ini ada Mas Bintaroni masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Pak, saya nggak pernah iklan, Pak. Nggak pernah apa? Nggak pernah skip iklan, Pak. Dapat nilai tambahan nggak, Pak? Waduh. Ya, itu nanti. Yang penting yang saya hitung kan pertanyaan, bukan skip iklannya. Kalau sering bertanya, otomatis dapat nilai tambahan. Ya, saya hitung sebagai nilai keaktifan. Ya, sini yang sering bertanya nih sampai full ini Mas Nathanael Federico ini full nih. Kemudian Mas Freddy Haryono, Nur Afianto juga hanya sekali kosong nih. Adentia Elmas di awal-awal aktif, sekarang sudah hilang. Yang lain juga kalau ada pertanyaan ditanyakan saja ya. Apalagi yang kayaknya minggu lalu banyak yang tidak menyimak mata kuliahnya ya. Ada tutorial pembuatan use case. Nah, itu juga harus disimak. Mas Bintaroni tidak pernah bertanya. Nathaniel Kevin, Albertus, Andreas Yulianto, Fatani Rasis, Haidar Hasan ini juga tidak pernah bertanya. Nanti masuknya ke nilai keaktifan ya. Jadi dimanfaatkan. Ini untuk nilai suplemen saja, untuk nilai tambah.
Nanti ketika dinilai akhirnya kurang, ini akan saya tambahkan. Itu masuk ke nilai tugas, nilai penugasan. Keaktifan ini masuk ke nilai tugas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Untuk mata kuliah PLL pertemuan 7 ini nanti saya upload di YouTube seperti biasa. Kemudian selamat mengerjakan UTS di minggu depan untuk RPLL dan mata kuliah lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, kurang lebihnya terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.